Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 3, tanggung jawab memelihara diri. Kita mau bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan boleh membangunkan kami kembali untuk kami belajar bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama dengan Bapak Ibu guru kami. Kami menyerahkan Tuhan, saat ini kami siap belajar. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kecerdasan kepada kami, akal budi kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bagian 1, kita akan belajar tentang mengapa kita harus memelihara diri. Karena tubuh kita ini milik Tuhan, maka kita harus menjaga, merawatnya, memeliharanya. Seperti firman Tuhan Mazmur 139 ya, 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 yang bunyinya, sebab Engkau telah membentuk aku, Engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat ini, mengatakan bahwa kita dibentuk Tuhan. Ya, Tuhan membentuk buah pinggang kita, dan Tuhan menenun kita sejak dalam kandungan ibu. Artinya apa? Merancang kita, ya, merancang setiap manusia sejak ada dalam kandungan ibunya. Nah, seperti Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena kelahirannya. Bagaimana dengan kita semua? Kita juga mengucap syukur karena kita dilahirkan ke dunia, bahkan bertumbuh sampai saat ini. Menjadi anak-anak besar, menjadi anak-anak sampai belajar di kelas 1. Karena apa? Orang tua menjaga, memelihara kita. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada orang tua kita. Nah, Tuhan menjadikan tubuh manusia seperti tubuhnya saat ini. Ya, seperti tubuh kita saat ini. Tuhan menjadikan tubuh manusia seperti tubuh kita saat ini. Tubuh yang ada pada diri kita saat ini. Nah, kenapa? Tubuh kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan ingin agar kita memelihara dan menjaganya dengan baik. Itulah alasannya mengapa kita harus memelihara diri. Nah, tubuh ini milik Tuhan, maka kita harus menjaga dan memeliharanya. Bagian 2, kita akan belajar memelihara diri yang benar, memelihara diri dengan benar.
sebagai ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Ya, kita lebih mulia dari binatang, lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Karena apa? Kita diberi akal budi supaya manusia bisa berpikir, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita diberi akal budi, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Memelihara diri tidak hanya kita mandi setiap hari, menggunakan sabun, keramas, menggosok gigi, tidak itu saja nak ya. Tetapi memelihara diri, kita juga harus menjaga tubuh kita, menjauhkan diri kita dari dosa, ya, menjaga kekudusan hidup kita, bertingkah laku yang benar, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia. Ya, memelihara diri berarti juga memelihara ciptaan Tuhan dan mensyukuri setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, memelihara diri artinya menjaga diri dari dosa, menjauhkan diri dari dosa dengan cara menaati firman Tuhan, mentaati, mendengarkan nasihat orang tua. Tetapi sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diberi tanggung jawab atas kehidupan diri kita di hadapan Tuhan, yaitu menjaga dan memelihara diri kita. Nah, bagaimana dengan kita menjaga diri kita? Tadi dikatakan adalah dengan menjaga diri kita, menjauhkan dari dosa. Bagian 3, kita akan belajar mempersembahkan tubuhku. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Dengan cara mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Kemana kita harus beribadah? Berdoa, membaca Alkitab. Itulah cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12, ya, pasal 12 ayatnya yang ke-1 bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh dikotori dengan dosa. Dosa itu ada mencuri, berbohong, berkata-kata kotor, mengejek orang, mengejek teman, menghina teman, itu adalah dosa. Ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tuhan singgah dan tinggal di dalam hati kita, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimana caranya mempersembahkan tubuh agar menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan? Nah, ada cerita, kita akan perhatikan video tentang Ibu Hana yang merindukan seorang anak laki-laki. Ya, dengan cara apa dia mempersembahkan tubuhnya? Dia berdoa, pergi ke tempat ibadah, ke bait Allah, dia memuji Tuhan, dan dia juga berpuasa supaya permohonannya,
doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Video ini mengingatkan kita, mengajak kita bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Contoh Ibu Hana tadi, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Kita juga akan menyaksikan tokoh-tokoh Alkitab ya, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Sekalipun dia
ada di tawanan, dia dilarang untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tetap mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan dengan berdoa setiap saat. Dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan perhatikan juga video ini tentang Daniel ketika dia di Babel, ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja,
Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Daniel punya cara lain untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dia mengajak kita, ketika kita dimanapun, kita harus setia menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, bagaimanapun keberadaan kita. Nah, banyak cara lain untuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita bisa mendoakan orang lain supaya orang lain diberkati Tuhan. Jika yang sakit diberikan kesembuhan, jika yang sedih diberi penghiburan, jika yang lemah Tuhan kuatkan, itu dapat kita lakukan. Selain kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mendoakan para pendeta, para guru, ya, yang sudah menolong kita dan memberkati kita. Nah, bagaimana kita juga mendoakan ayah ibu kita yang sudah memelihara kita, membesarkan kita, merawat kita, menjaga kita, dan orang tua kita juga selalu menyebut kita di dalam setiap doa-doanya. Bagaimana kita berdoa untuk bangsa dan negara, masyarakat Indonesia ini agar tetap diberi berkat oleh Tuhan. Baik itu berkat kesehatan seperti saat ini, pandemi yang melanda bangsa kita. Kita patut berdoa untuk bangsa kita supaya bangsa kita diberi hikmat dalam menangani pandemi virus corona yang melanda bangsa kita. Tidak hanya bangsa kita yang terkena pandemi, namun bangsa-bangsa lain juga mengalaminya. Tapi kita tidak berhenti berdoa untuk bangsa kita, karena ketika kita mendoakan bangsa kita, Tuhan juga akan memberkati kita. Nah, tidak hanya itu mempersembahkan tubuh kita. Mungkin anak-anak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang polwan, polisi wanita, menjadi polisi, tentara, pilot, semua itu dapat anak-anak persembahkan kepada Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh ayah ibu. Anak-anak lakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Tubuh anak-anak dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Mari anak-anak, kita akhiri pelajaran kita. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami datang dan mengucap syukur Tuhan. Seperti Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menjaga tubuh kami, memelihara tubuh kami, karena tubuhku adalah milik Tuhan. Karena hidupku sangat berharga di mata Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang boleh belajar bagaimana mereka merawat diri mereka, bagaimana mereka memelihara diri mereka,
Biarlah Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak didik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua mereka, memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kecerdasan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.